Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Apakah nenek baik-baik saja? Ada apa? Apakah ada kunci di sini? Apakah sekarang lebih baik? Nenek, Oke, tidak apa-apa. kalau tidak, lebih baik saya ambil mobil untuk mengantarmu ke rumah sakit untuk periksa. Tidak. Saya tidak jatuh dimanapun. Saya hanya terlalu bersemangat. Itu penyakit lama saya. Sudah baik-baik saja. Lalu kenapa kamu sendirian di sini? Saya ke sini untuk mencari cucu laki-laki saya. Apa nama cucu laki-laki kamu? Saya akan bantu kamu mencarinya. Tidak perlu, saya tahu di mana dia. Tidak. Nona, terima kasih untuk hari ini. Saya perlu bicara dengan bosmu. Saya akan memberimu hadiah yang banyak. Tidak perlu, Nenek. Lagi pula saya akan keluar dari sini. Jangan kasih saya hadiah lagi. Oh, begitu ya? Baiklah, kalau begitu, tinggalkan saya nomor kontakmu. Saya harus berterima kasih dengan baik di masa depan. Tidak apa-apa, Nenek. Sungguh tidak perlu. Yang penting kamu baik-baik saja. Saya masih ada urusan. Kalau begitu saya pergi dulu. Pelan-pelan, Nenek. Selamat tinggal. Kamu menyembunyikan menantu perempuan saya di perusahaan begini. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba jadi menantu perempuan lagi? Sudah kubilang tidak ada hubungan apapun dengan dia. Kalian semua, kamu sudah bersama orang lain. Para pihak keluarga kita. Kapan kamu belajar untuk one night stand, Nenek? Di bawah pengawasanmu. Beraninya saya melakukan itu? Ya, kan saya sudah bilang cucu laki-laki tertua saya tidak akan berbuat sembarangan. Kalau tidak, dan saya juga tidak akan khawatir kalau kamu tidak tertarik dengan gadis itu. Nenek. Kenapa kelakuanmu semakin memburuk sih? Kamu kan sekarang sudah punya pacar. Kalau gitu, segera nikah. Ini perintah. Nenek, kami belum siap menikah. Sekarang satu-satunya cara untuk mengubah skandal jadi berita baik. Untuk membersihkan reputasimu yang terkenal sebagai playboy. Ini juga satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan Wan Mao saat ini. Hanya ini caranya. Aku tidak ingin hubunganku dijadikan komersial. Nak, ingatlah. Keamanan terbesar bagi seorang wanita adalah menikahinya. Ini bukan urusan komersial. Ini adalah janji seumur hidup. Tolong kurang terlalu banyak nonton drama romantis. Ini perintah. Cepat nikah, aku mau pergi dulu. Aku antar kamu pergi. Jangan lupa, bawa menantu perempuanku pulang malam ini. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kalian berdua. Nenek. Ini juga perintah. Tolong cek info tentang Hani Cusia untukku. Semakin detail semakin baik. Dan juga untuk membalikkan keadaan. Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini. Suruh sekretaris datang ke kantorku. Tuan Tang, Kenapa wajahmu seperti itu? apa kamu tidak senang melihatku? Ini surat pengunduran diri yang mau kamu tanda tangani kan? Ayo kita bertunangan. Bertunangan? Bertunangan? Kamu mau menghancurkannya kalau tidak bisa mendapatkannya? Atau ini caramu memaksa aku untuk meninggalkan Jiangzhou? Hubungan kami telah membuat keadaan Wan Mao menjadi sangat sulit. Jadi aku membutuhkanmu. Sekarang aku akan umumkan ke publik bahwa aku akan segera menikah. Batas waktunya 6 bulan. Setelah itu aku akan memberimu 2 juta uang tunai. Kamu pikir punya uang itu hebat ya? Aku sudah punya pacar. Aku tidak setuju dengan hal ini. Apakah dia benar-benar pacarmu? Kamu mau menyelidikiku demi uang ini. Kenal musuh dan kenal diri sendiri. Bekerja sama dengan senang hati. Saya menolak. Kalau begitu bayar sendiri uangnya. Ini cuma sandiwara. Saya akui aktingmu. Siapa tahu apa lagi rencanamu?
Saya agak tertarik padamu. Oke, tapi saya punya satu syarat lagi. Katakan. Saya akan pinjamkan uangnya. Saya tidak mau uang ini. Periode kontrak disingkat jadi 3 bulan. Kontrak selesai. Syarat dicabut. Setuju. Saya tanda tangani tanpa lihat lebih dekat. Demi kamu membayar saya kembali. Saya percaya kamu untuk sementara. Bekerja sama yang menyenangkan. Bekerja sama yang menyenangkan. Jadi tugas apa yang bos punya hari ini? Pulang dengan saya setelah kerja. Sendirian di rumah. Saya tidak setuju dengan itu. Pihak B perlu bekerja sama tanpa syarat dengan semua tuntutan pihak A. Saya keberatan. Keberatan tidak berlaku. Apa yang tante saya lakukan? Makan, makan. Sudah bilang saya tidak tertarik padamu. Selamat atas identitas barumu. Beruntung. Saya pasti akan memuaskanmu, tunangan. Informasi batch ini akhirnya dirapikan. Untuk menghargai kerja keras semua orang lembur terus akhir-akhir ini. Saya traktir malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan dari langit. Jadi baik malam ini. Katakan apa hubunganmu dengan Tuan Tang kami? Tidak, kami hanya. Hei, Miki. Kalau begitu kita bisa bicara. Pantang, kami hampir penasaran dengan riwayat hubungan Tuan Tang. Saya ada urusan malam ini. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai lulusan baru? Jangan istimewa saat masuk dunia kerja pertama kali. Ayo, semangat. Ayo. Kau milikku malam ini di awal musim panas. Ayo kita makan malam bareng orang lain. Kotaku. Kenapa kau di sini? Aku butuh dia hadiri makan malam keluarga hari ini. Supervisor Liu. Bisa dapat persetujuan khusus? Ah, iya. Pasti. Kalau gitu, aku ucapkan selamat makan untuk Tuan Tang dan awal musim panas duluan. Ayo. Tuan Tang. Harusnya kita rahasiakan dulu sebelum pengumuman resmi, kan? Masa bisa langsung datangi aku seenaknya? Itu namanya foreshadowing. Nanti, propaganda resminya bakal lebih kredibel. Tuan Tang benar-benar punya visi jauh. Ganti pakaian ini. Aku mau ketemu nenek nanti. Asli norak. Tanglong jeli banget. Ukuran ini agak kecil, ya? Seluruh dunia fashion. Gak ada yang berani pertanyakan kemampuan profesionalku. Aku minum agak kebanyakan malam itu. Tapi mataku kayak penggaris. Bukan itu maksudku. Ini feelingku. Pokoknya, yang mau kukatakan ingatanku bagus. Kuomubo. Aku ganti baju. Nek. Ah, Aduh, oh, ternyata kamu. wahahaha. Nek, kamu gak apa-apa? Kebetulan banget. Luar biasa. Gak nyangka kita ketemu lagi secepat ini. Aku juga gak nyangka. Tuan Tang itu cucumu. Waduh hehe. Cucu yang hebat banget. Hehe. Panggil namamu di rumah. Memangnya Tuan Tang dipanggil apa lagi? Udah kebiasaan di kantor. Soalnya kan belum ada pengumuman resmi. Kami masih mau rendah hati. Hei, aku ingat kamu bilang mau pergi sebelumnya. Apa Jingsing ngebully kamu? Nenek dukung kamu. Enggak juga. Enggak, sebenarnya. Jingsing baik banget ke aku. Cuma suruh aku naik turun tangga kalau lagi gabut. Ngantar dokumen sama pindahin air. Jauh-jauhin aku kalau dia lagi bad mood. Kalau dia lagi senang, suruh aku masakin dia sup. Cuma masak doang. Sebenarnya, ini yang harusnya aku lakuin. Gimana bisa kamu biarin dia ngelakuin kerjaan berat kayak gitu? Nek, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak cuma disuruh-suruh sama Emertang. Sebenarnya, aku juga disayang kok. Mulai sekarang, kamu yang urus Xie Chu. Dia capek kerja tiap hari. Kamu pulang pijitin punggungnya. Rendam kaki,
Sarang burung di rumah direbusin buat dia tiap hari. Nggak bisa jagain dia. Aku tanya kamu. Bukannya ada nenek? Gimana bisa masih urus diri sendiri? Cuma kalau lakuin sendiri baru bisa tunjukin sayang. Apa nenek Xia-Chu bilang gitu ke Mr. Tang? MR Tang gak marah, kan? Dia berani. Mulai sekarang kamu jadi nyonya rumah keluarga Tang. Kendaliin dia. Nek, aku cucu kamu. Waktu Xia-Chu resmi masuk keluarga, kita berdua pasti lebih dekat. Kamu nggak perlu cemburu. Nggak mungkin menang WKWKWK. Nenek jangan khawatir. Aku pasti jagain baik-baik. Aku pasti jagain baik-baik Xia-Chu. Jamin dalam beberapa hari kamu bisa keluar negeri. Biar dia gemukin aja. Keluar negeri. Urusan nikah anak ini selesai. Aku bisa keliling dunia dengan tenang. Kamu ingat, kalau aku nggak ada, pasti jagain baik-baik menantu perempuanku buat aku. Pasti dong. Nenek jangan khawatir. Janji setelah nenek kembali ke Tiongkok, yang aku lihat adalah menantu perempuan yang sempurna. Wah, aku tersentuh. Lihat kalian berdua yang begitu saling mencinta. Aku sudah memutuskan. Mulai malam ini, kalian bisa pindah dan tinggal bersama awal musim panas. Hidup bersama. Kalian lihat kan? Keluarga kami memang seperti ini. Kalau kamu sudah pindah masuk, apa itu lemari pakaian? Kamar bayi? Kamu bisa mendesain kamar apa saja yang kamu inginkan. Nenek, kami belum bisa tinggal bersama sekarang. Lagipula, di kantor yang sama. Romansa kantor. Kami harus tetap rendah hati. Soal ini. Jangan khawatir, Wan Mao kami tidak ada aturan seperti itu. Tidak boleh pacaran di kantor. Itu aturan yang tidak manusiawi. Aku dan kakeknya Jingsing dulu juga punya hubungan romansa di kantor. Ini apa namanya? Atasan tidak berperilaku baik. Bawah jadi ikut-ikutan salah juga tidak apa-apa. Oh nenek. Bukan begitu. Kamu bilang kalau kita bersama sepanjang hari, pasti lelah. Bukankah kesegaran itu sudah hilang sejak lama? Tang Jingsing, kayaknya kulitmu sudah gatal ya. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu di depan awal musim panas? Baru saja ngomongin omong kosong yang tidak bagus itu. Cukup katakan yang sebenarnya. Menantu laki-laki, kamu lihat kan? Pria harus dikontrol dengan ketat. Kalau tidak, dia akan punya niat buruk. Kakeknya Jingsing sudah dikontrol olehku seumur hidup. Apakah kamu merindukanku sekarang setelah dia pergi? Kamu masih ingat itu? Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan juga cakap. Kenapa kamu tidak cari pasangan lagi? Itu karena aku cantik. Cakap, selain kakekmu. Tidak ada yang pantas untukku. Awal musim panas, penampilan Jingsing sangat bagus. Kamu sangat cantik. Cepat dekati dia dan dapatkan dia cepat-cepat. Kamu tahu apa yang aku maksudkan? Lingkungan pinggiran apa? Cuma soal punya anak. Apa aku harus bicara sejelas-jelasnya? Nenek, dia tidak bisa. Aku tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Badan dan wajah. Pengetahuan yang luas. Ada juga indeks kesehatan. Yang mana yang tidak hampir dapat nilai penuh? Wah, baiklah. Berhenti pamer. Kekurangan besar MU. Kenapa kamu tidak bicara tentang karakter MU? Nenek. Aku adalah cucu MU. Bagaimana bisa kamu memfitnahku? Nenek awal musim panas tidak akan melahirkan. Aku juga tidak terburu-buru kamu punya anak cepat-cepat. Cuma ada permintaan kecil. Jangan biarkan cicitku lahir dengan kepribadian seperti itu. Nyonya Tang. Oke, aku juga harus pergi. Rumah ini kutinggalkan untuk kamu berdua. Nikmatilah waktu dunia dua orang MU dengan baik. Ahahaha. Bukannya kamu pergi bulan depan? Masih awal. Aku ingin pergi bersama saudara senjaku. Keliling dunia. Tidak mungkin. Kamu anak laki-laki. Tidak kena itu. Terlalu lengket katamu. Aku ini seorang nenek tua. Sudah mengelola perdagangan luar negeri ini selama puluhan tahun. Akhirnya sulit melihat kamu bisa mandiri dan menanggung semuanya. Bisakah kamu biarkan aku juga jadi pemilik yang cuma santai menyerahkan semuanya? Tapi kenapa kita harus berjauhan? Bergaulah dengan baik, oke?
Aku punya kejutan di kamarku. Jangan membuatku kecewa. Oh. Tolong awasi mereka berdua untukku. Jika ada masalah apapun, laporkan padaku segera. Jangan khawatir, kurang dari setahun. Cuma tunggu cucu MU. Oke. Monitor ini punya pengenalan wajah. Kamu berdua harus absen di sini setiap malam. Hei. Berhasil jamnya. Terima kasih sudah tidak mengarahkan benda ini ke samping tempat tidurku. Apa aku mesum? Aku bilang punya nenek, buat apa benda ini? Namanya kecerdasan buatan. Pendekatan dua arah. Masuk dan lihat kejutan yang kubuat untukmu. Hei! Ayo. Nenek perlakukan setiap pacarmu. Semuanya segitu hebat, Aku tak pernah bawa cewek pulang. presiden tampan dan kaya. Akan jadi ibu tunggal. Aku tak tahu nenek mau lihat apa. Drama idol tanpa otak. Buat sesuatu yang begitu norak. Bahkan ini merek terkenal. Nenek benar-benar hebat. Bagaimana kamu pakai ini? Jangan dipakai. Jangan dibuang. Situs barang bekas ini bisa dijual mahal. Siapa beli piyama bekas? Tidak apa-apa kalau labelnya belum dibuka. Tuan Tang tidak malu? Pria lajang dan janda di kamar sama. Perhatikan sikapmu. Aku masih percaya karakter Tuan Tang. Bagaimana kita tidur malam ini? Atau kamu tidur di lantai? Di tempat tidurku. Hahaha. Tuan Azuki atau Nak, kamu pasti bercanda. Di sini. Ya, kamu pihak B. Perhatikan etika profesionalmu. Kita jelas saling menguntungkan dan menang. Selain saling menguntungkan dan menang-menang. Aku masih bosmu. Bos tolong. Wow. Ini anjing. Tempat tidurnya lebih baik darimu. Pak Tang, Anda memang pria sejati. Nenek punya tugas suksesi yang sangat penting. Serahkan padamu, jangan mengecewakan nenek, ya? Kenapa tidak pergi ke panti asuhan dan adopsi saja? Adopsi tidak bisa, kan? Saya juga peduli dengan ikatan darah keluarga besar Anda. Kalau dengan saja keluarga Anda, cari yang tidak perlu dibujuk. Cobalah. Lagi pula punya bayi. Begitulah kejadiannya. Mengapa harus repot cari orang lain? Bukannya sudah ada yang siap pakai? Saya salah, Pak Tang. Otak saya kacau. Anak yang saya lahirkan tidak baik. Tolong lepaskan saya. Karena Anda begitu sadar diri. Saya lepaskan Anda dulu. Jangan gigit saya. Gigit. Saya juga tidak menggigit. Mungkin nenek siapkan tempat tidur pelacak komputer. Wah, begitu ceroboh? Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan jadi adegan ciuman. Pertunangan. Ini He Shengxi. Sebagai pilihan pertama kami. Tidak ganti idola. Putih kurus tidak cocok dengan karakter perusahaan.
Jiang Sisi, artis populer yang akan pulang ke Cina. Posisi kopi dan image-nya sangat cocok dengan penampilan kami. Dan timnya cukup menuntut. Sulit bagi kami untuk memulai. Ini yang perlu Anda selesaikan. Gaji tinggi Wan Mao undang Anda ke sini. Anda mengajari saya cara kerja? Tang Jingxiang bantu saya ambil handuk mandi. Pokoknya saya kasih waktu seminggu. Cepat selesaikan, dengar? Oke. Jangan pura-pura tidak dengar. Nenek suruh Anda jaga saya. Jiang Sisi tidak buruk. Direktur Fang, tolong datangi langsung. Coba capai kerjasama. Kami sedang komunikasi intens dengan timnya. Ada apa? Saya Georgia. Tang Jingjing menyalahkanmu. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Punggungku sakit sampai mau patah. Hari ini cukup sampai di sini saja. Kita melihat sisi pribadi Tuan Tang yang seperti ini. Tidak akan dibungkam? Sekretaris Xia. Aku bilang, sebagai istri presiden. Bisa perhatikan citra? Agar pas dengan gaun yang kamu pesan. Setiap hari aku tidur di lantai keras. Setiap hari harus makan rumput dan pura-pura jadi wanita terhormat. Halo. Apakah semuanya sudah siap untuk pesta pertunanganku? Jangan khawatir, Tuan Tang. Sudah dilaksanakan sesuai ide Nyonya Tang. Oke. Tang Jingxing, Presiden Wan Mao. Dia akan bertunangan dengan pacar misteriusnya hari Sabtu ini. Sayang, awal musim panas. Bergabung dengan perusahaan besar memang beda. Bahkan seragam kerjanya jas. Kalau suatu hari aku naik jabatan, kasih aku mobil. Orang bukan cuma kerja bagus, tapi juga punya pacar yang rela berkorban untuknya. Kenapa kita tidak punya kehidupan seperti ini? Cuma kelinci putih kecil itu. Jangan disentuh sama sekali. Kalau aku tidak cari uang, terima kasih. Kutipan bajingan. Kamu bisa duluan. Hai teman sekelas lama. Wang Goreng, pacarmu mau bertunangan dengan presiden penampilan itu. Kamu masih berjudi di luar. Wei Chuxia bertunangan. Hal besar seperti ini kamu tidak tahu. Setiap hari sibuk apa saja. Aku di luar cari uang sedikit. Sekarang ada kesempatan cari uang banyak. Mau tidak? Bagaimana caramu ingin melakukannya? Oke, lakukan saja seperti katamu. Selera nenek masih begitu kuno. Ingatkan aku pada kejutan di depan rumah malam itu. Aku cantik. Biasa saja. Tidak ada saya. Terima kasih banyak. Ayo ikut serta. Upacara pertunangan Ten Tang Jingxing dan Enen Mi Chuxia. Mari lihat berapa lama kamu masih bisa tertawa. Oke, saya ingin kalian bertukar cincin pertunangan. Ya, Kupikir itu akan jadi telur merpati. Tak disangka itu kacang. Cuma pro pilih-pilih. Tentu saja aku akan beli telur merpati saat menikah. Tak tahu gadis sial mana yang akan menikahimu. Bukan kamu. oh. Oke, jadi mari lanjut ke langkah berikutnya. Undang calon mempelai pria kami untuk mencium calon mempelai wanita. Cium satu cium satu cium satu cium. Cium satu cium satu cium satu cium satu cium. Cium satu cium satu cium. Cium satu cium satu. Wah, Giliranmu. Tak sangka,
Tang cukup punya potensi jadi pemeran utama drama idola. Kalian kerja sama bagus. Sayangnya bukan jadi pemeran utama wanita. Oke, sekarang saya umumkan pesta dimulai. Maaf, Bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip di dunia? Awal musim panas, aku sebenarnya cari kamu hari ini. Aku mau minta kamu kembalikan ginseng padaku. kembalikan ginseng padamu. Maksudmu apa? Tang Jingsing pacarku. Aku ada urusan hari itu. Aku salah kasih kamu kartu kamar kami. Aku benar-benar cintai dia di awal musim panas. Bukannya kamu punya Zhao Jekai? Bisa kamu kembalikan ginseng padaku? Jadi, beberapa hari lalu kamu bilang mau kasih aku dan Jakal hadiah. Itu Tang ginseng di kamar. Karena kamu salah ambil kartu kunci. Dia cuma punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah? Nona Lin Xiaotong, model di Butuan Mao. Meditasi? Tinggalkan dulu aktingmu sebagai pacarku. Kamu jelaskan dulu. Rekaman CCTV hotel malam itu. Dia cuma punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah? Benar? Nona Lin Xiaotong, model di Stan Wan Mao. Diam. Kita bahas soal kamu yang meniru pacarku nanti saja. Kamu jelaskan dulu. Video pengawasan hotel malam itu. Kakek. Awal musim panas, perusahaanku sedang ada urusan mendadak. Aku harus pergi dulu. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Jakal berharap bisa memakai kalung yang dirancang oleh Tuan Alex lain kali. Bukan sebagai model biasa. Tapi saya berharap bisa jadi model utamanya. Lalu itu, saya serahkan ini kepada Alex. Karya eksklusif yang dirancang untuk perdagangan luar negeri. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tuan Tang dan Tuan Alex atas promosinya. Bersulang. Apakah Anda baik-baik saja? Hei, untuk acara besar malam ini. Oke, paspor saya sudah siap. Saya akan segera ke sana. Anak awal musim panas. Saya datang untuk memberimu hadiah ulang tahun. Memberi saya obat? Memesan kamar sejak awal. Kamu sudah menyiapkan semua ini sejak lama. Bahkan mendorong pacarnya sendiri ke tempat tidurku. Jebakan apa yang sebenarnya kamu siapkan? Xiaotong, ini semua salah paham, kan? Katakan sesuatu. Tidak ada salah paham. Kamu tidur dengan Tang Jingsing hari itu. Semuanya aku yang rencanakan, Xiaotong. Setiap langkah hari itu aku yang atur. Aku tiba-tiba dapat undangan untuk tampil di acara Haute Couture de Bonn. Kesempatan seperti ini bisa didapatkan oleh model kecil sepertiku. Ini adalah bantuan dari Tuhan. Jika aku bisa mendapatkan sumber daya ini, nanti saya di dunia modeling tidak akan lagi menjadi orang yang tidak dikenal. Saya juga bisa lebih cocok dengan Jingsing. Jadi kamu mengirimku ke kamar itu. Aku juga bagian dari rencanamu. Saat itu dia sudah meminum obatnya. Aku tidak ingin dia mencari orang sembarangan untuk merusak rencanaku. Kamu masih bersih. Punya pacar lain. Aku yakin kamu nggak akan berantem sama aku soal apapun nanti. Bahkan nggak akan tahu kalau aku yang melakukannya. Makanya aku minta dia temanin kamu buat aku. Xiaotong, aku benar rasa kamu sebagai teman. Kenapa kamu lakukan ini ke aku? Kenapa kamu bohongin aku? Pakai sekretaris aku, Xia. Kamu nggak bisa murah tapi bagus.
Semua yang kamu nikmati hari ini seharusnya jadi milik aku. Kalau kamu nggak mau, kembalikan ke aku. Nona Lin. Tolong perhatikan kata-kata kamu. Aku nggak pernah jadi milik kamu. Kamu nggak ada posisi buat tentuin aku milik siapa. Tapi aku beneran suka sama kamu. Aku udah balik ke platform perdagangan luar negeri selama 3 tahun. Aku suka kamu dari pertama kali lihat. Salah nggak sih aku ngejar orang yang aku suka? Lin Xiaotong. Persahabatan kita udah berakhir. Kalau kamu nggak mau bikin diri kamu terlalu jelek, berhenti bikin ribut. Lin Jingqi, kamu lebih milih nikah sama cewek biasa kayak Micusia. Nggak mau lihat aku juga? Nona Lin. Kalau dari awal kamu gak gerakin pikiran-pikiran gak benar itu. Setidaknya sekarang kamu masih model tetap Wan Mao. Tapi aku kasih tahu sekarang. Kamu udah dipecat sama Wan Mao. Aku udah kebanyakan. Kamu nggak bisa lakukan ini ke aku. Kalau kamu terus-terusan gila, aku akan upload semua videonya online. Terus kamu mau jadi terkenal. Aku hancurin satpam kamu dan meditasi. Aku salah, dengerin aku. Kamu maafin aku. Biar aku jelasin. Nona Dai Zonglin. Tolong pergi. Akan pergi sendiri. Sekretaris Sia. Aku mau minta maaf buat yang aku bilang ke kamu tadi. Minta maaf ke kamu. Aku salah paham sama kalian berdua dewa sebelumnya. Tapi setelah lihat video itu, baru aku tahu kamu juga korban. Aku juga mau minta maaf, bilang kamu nggak masuk akal. Lihat cewek coba deketin kamu. Sampai segitunya. Aku ngerti kenapa kamu marah banget waktu itu. Ternyata jadi talenta bisnis muda yang sukses. Nggak lebih gampang dari jadi bintang. Di mata orang luar, aku lahir dari keluarga kaya. Terlahir kaya. Tapi aku juga naik dari bawah sampai ke sini. Foto kita. Dibilang aku playboy boros. Hampir hancurkan. Bisnis keluarga yang kakek bangun 40 tahun lebih. Jadi, aku ambil waktumu beberapa bulan tanpa izin. Temani aku lewati masa ini. Karena kasihan sama kamu. Aku kasih pelukan penghiburan. Ada bayarannya? Kita kan teman seperjuangan. Anggap aja pegawai kecilku kasih keuntungan ke bos besar. Cucu yang hebat. Kamu manfaatin aku? Aku bicara atas nama nenek. Aku juga ada kejutan buat kamu. Tapi bisa juga jadi kejutan buruk. Apa? Mantan pacarmu ada di sini. Jak Kuek. Jangan gegabah. Dengar dulu apa kata mereka. Zhao Jekai, kamu main kabur ya? Tahu nggak? Kamu lewatkan kesempatan terbaik. Aku ganti strategi. Pacar kamu tunangan sama orang lain. Masih bisa ketawa? Aku ulangi lagi. Mi Chusia itu mantan pacarku. Maksudnya apa? Tang Jingsing mau kasih uang ganti rugi besar. Tuan Shao, tolong keluar. Lagi ngapain? Misterius. Tuan Zhao. Aku bisa tebak kenapa kamu datang hari ini. Tapi demi hormat kita masing-masing. Saya punya rencana B untukmu. Uang pesangon yang cukup untuk memuaskanmu. Tapi bagaimanapun juga, kita berdua tidak saling kenal. Tidak ada kesempatan untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Jadi agar acara lamaran berjalan lancar, aku akan menghubungimu setelah perjamuan. Tentu saja. Jika Tuan Zhao tidak mau mendengarkan pendapatku. Dan kamu juga sudah punya cara untuk mengakhiri ini, silakan saja. Apakah Jingsing baik saja? Bagaimana dia bisa tahu apa yang kupikirkan? Kirimkan video ke saya.
Bagaimana jika kamu membubarkannya? Hei, kamu utusan yang menyebalkan. Uang pesangon yang cukup buatku puas. Bos besar grup mewah. Tentu tidak akan memperlakukan aku dengan buruk. Mengorbankan Sia Cutian. Itu sepadan. Aku tidak perlu berjuang selama lebih dari 10 tahun lagi. Sebagai seorang pria, aku menerimanya dengan tenang. Wanita yang membosankan macam ini. Aku sudah muak. Tang Jingsing bisa mengambil alih. Aku jadi lega. Jika aku punya uang, wanita apa yang tidak bisa kudapatkan? Zhao Jiekai. Mi Zuxia, kamu gila ya? Zhao Jiekai. Pernahkah kamu mencintaiku? Kamu berutang riba sebanyak itu. Seluruh keluargaku diancam. Aku bekerja banyak pekerjaan setiap hari tapi masih tidak cukup. Hanya karena aku menyukaimu. Kamu tidak berpikir aku tidak peduli, kan? Hubunganmu dengan keluargamu tidak bagus. Rentenir datang mengambil alih rumah. Ini bukan kompensasi keluarga MU untukmu. Aku ditipu dalam bisnis, apa menurutmu itu yang kuinginkan? Aku bekerja begitu keras untuk masa depan kita. Apakah ada aku di masa depan yang kamu rencanakan? Ning Chuxia, kamu sekarang punya masa depan yang cerah. Aku yang membuatmu sampai sekarang. Menurutmu, jika aku membuat keributan tadi, apakah Tang Yuxi masih mau kamu? Ini adalah masa depan yang kuberikan untukmu. Kamu harus berterima kasih padaku. Makasih ya udah bikin gue lihat sampah ini. Ke mobil dulu, istirahat. Gue yang urusin di sini. Kak Ruo. Gue tahu caranya. Kayak yang lo lihat. Gue udah jauhin diri dari Mi Chuxia. Janji-janji lo ke gue. Bisa dikasih sekarang? Maksud lo apa? Gak kelihatan familiar? Pertama, lo yang nyuri nama Hani Chuxia. Surat utang buat lo sebagai penjamin. Cap tangan di situ semua punya lo, kan? Yang satu lagi, utang judi lo 3 hari lalu. Totalnya 1,4 juta. Kalau gak apa-apa. Aslinya udah dikirim ke kantor lo. I'm the king. Kalau lo mainin gue,
salahin lo sendiri yang terlalu bodoh. Baru aja kasih gue kesempatan buat mainin lo. Oke. Lo perlakuin gue kayak gini. Gue gak bisa mainin lo. Lo gak takut gue ganggu keluarga yang hilang? Ancam gue. Ya udah, gue kirim lo jahit mesin. Udah gitu aja. Gue janji gak bakal cari lo. Sama madu yogurt. Tanya lo. Kenapa lo balik? Takut gue gebukin dia? Gue malah takut lo gak gebukin dia. Kesempatan makan enak. Gak tahu deh lo mau ambil apa enggak. Siapa yang bayar? Bos lo? Terus gue mau minum anggur yang bagus. Bisa kontrol diri abis minum? Kemarin gue kan gak sendirian. Ada maksud lo? Ayo. Cepetan. Ginjal gue yang gede. Sosis mangga gue. Hak gue gimana? Kue durian gue. Gue masih hidup. Ini tuh pesta yang lo bilang? Kamu tahu nggak? Aku pengen banget makan ini biar kurus. Gak nyangka kamu suka kue durian. Jeroan sama daging tikus. Masa ada daging tikus? Oke, Yang ini di tangan kamu. Kamu gak nonton berita? Aku cuma bercanda. kalau gitu, kamu aja yang makan. Tang Jin Siu. Kamu minum obat yang salah ya? Kamu makan sisa sateku? Secara kasat mata, kamu belum sentuh yang ini. Kenapa? Kamu punya penyakit menular. Presiden galak yang legendaris. Bukannya kamu harusnya benci banget sama kaki lima? Kamu kurang nonton sinetron bodoh itu. Gayanya, ini semua bukan buat aku, kan? Bisa jadi punyamu juga. Tang Ning Siang, makasih ya. Makan 300.000, kamu bilang makasih. Kamu gampang puas banget. Hei, ceritain dong. Presiden pinter dan galak gimana bisa bikin sate? Kikuk banget. Hei, ini buat kamu. Nyali kamu agak gede ya? Hari ini kamu jadi presiden besar banget. Buat hiburan aku. Dan makan ini yang kamu juga nggak suka. Tentu aja aku terkesan. Jangan terlalu sombong. Gimana aku bisa punya Reno? Dulu aku cantik. Gimana kalau kita main sinetron lagi? Kita akan bodoh. Orang-orang bakal komplain. Bukan sebagai penonton veteran cewek cantik sinetron. Aku cuma suka nonton pasangan muda ribut. Itu namanya punya cinta. Itu realistis. Oke. Hormat untuk penonton cewek cantik senior. Untuk non-target pengguna sinetron senior. Zhao Jiekai, bajingan kamu. Lin Xiaodong, kamu pembohong. Mereka berdua kerja sama tipu aku. Karena kamu mudah ditipu. Aku akan menyatukan mereka berdua. Lalu naik ke Tokyo Dali.
Kamu menyebutnya lembah retakan. Hao Jie Kai, aku buta menyukaimu. Kalau sudah terobsesi, mau memberikan diriku padamu. Untungnya, malam itu bukan kamu. Kalau tidak, jijik banget. Sekarang. Dasar brengsek kamu. Cewek ini ngeri banget. Cinta dia itu apa sih? Aku mau jadi wanita tangguh. Aku mau cari banyak uang. Bisa beli segitu banyak dari perdagangan luar negeri. Lihat kepalamu beneran keras. Sekretaris akan, sekretaris akan, sekretaris akan, sekretaris akan, sekretaris jenderal. Ah, Bos. Usus babi kamu belum matang? Nicusia, kamu anjingnya? Hei, Nicusia, Nicusia. Kamu anjing ya? Absen gagal, absen gagal, absen gagal. Absen berhasil. Orang tak berperasaan gak bisa diatur, gak ada masa depan. Xiaoxin, Xiaoxin. Gajah, gajah. Hidungmu, kok panjang banget? Gajah besar, gajah. Hahaha. Xiaoxian, kamu lucu banget.
Kang Jingsing. Pagi-pagi ngapain misterius banget? Ah, kepalaku sakit. Yang kamu beli semalam bukan bar palsu kan? Minuman palsu, seteguk itu bisa habisin gaji seminggu. Gak ada rasanya. Aku tambah kontrak di meja. Lihat sendiri. Ugh. Selama masa kontrak, di awal musim panas madu pihak B, kecuali waktu kehadiran pihak A. Jangan minum tanpa izin. Kenapa kamu mabuk semalam? Kamu tidak bisa jadi dirimu sendiri. Lihat apa yang kamu lakukan padaku. Kita mau berantem? Saya berjanji akan patuh larangan Pak Kang Jingsing. Kang Jingsing, Kang Jingsing. Kamu gila kan? Sayang awal musim panas. Minuman semalam itu bikin kamu berani? SHH mulai hari ini. Saya bukan lagi orang rendah yang dihakimi. Sayang awal musim panas. Tolong panggil saya Niu Hulu Chusia. Kita adalah kawan seperjuangan di garis depan yang sama. Partner yang akan mencapai puncak hidup bersama. Bicara bahasa manusia. Mulai sekarang, saya akan fokus pada karir. Jadi wanita kuat yang bikin mereka tak sanggup. Bukan karena patah hati. Gak terlalu buruk. Pak Kang, terima kasih. Membantu saya banyak kemarin. Sebenarnya, kamu hanya mulut gas. Masih hangat di dalam. Itu kartu pria baik. Bunga kecil merah. Narsis. Sekarang kita semua kawan seperjuangan di garis depan yang sama. Jangan terlalu sopan. Tapi di perusahaan, saya pasti bedakan urusan pribadi dan kerja. Pak Tang. Tolong tenang Pak Tang. Apapun yang kamu mau. Hari Senin. Jangan cuci muka cepat-cepat. Tunggu sebentar, naik kereta sendiri. Bos, bawa saya ke kantor. Hidup bos. Saya lucu banget. Halo Nyonya Bos. Panggil saja saya awal musim panas. Saya tidak terbiasa. Oke Nyonya Bos. Kenapa kamu datang pagi-pagi? Bukannya baru ada pesta pertunangan kemarin? Kenapa tidak istirahat? Betul, semua Nyonya Bos. Masih perlu patuh aturan segitu? Karena kamu datang kerja di perusahaan. Kamu harus patuh aturan. Hei, hei. Oke. Bicara sambil berdiri gak pegal ya? Supervisor. Supervisor, ya? Nyonya Bos. Hari ini jadwalku kosong. Ada yang perlu dibantu? Oke. Atau, tolong urus situasi baru toko kita. Oke. Cukup simpel. Oke. Belakangan ini perusahaan sedang cari juru bicara. Divisi pemasaran kekurangan orang. Aku butuh bantuanmu untuk mengatur informasinya. Ada berapa yang lagi senggang? Siapa yang mau lihat? Kamu ada waktu? Aku lagi siapin draft desain produk baru untuk kuartal depan. Benar-benar gak sempat. Aku sibuk banget di sini. Setiap hari harus lembur. Gak ada energi ekstra sama sekali. Maaf ya, lagi gak ada waktu. Aku juga sangat sibuk. Aku senggang. Gimana kalau aku coba? Nyonya Bos, ini kurang cocok, kan?
Kalau gitu silakan. Ini daftar detailnya. Ikuti saja yang di atas. Dijamin tugas selesai. Kalau ada masalah di awal musim panas, cari aku kapan saja. Meski mungkin aku sibuk, tapi pasti akan kucari waktu untuk membantumu. Oke, Kalau dia gak ada, bisa juga cari aku. terima kasih. Kamu bilang ini sayang, awal musim panas. Hari yang indah untuk istri presiden, tapi harus datang kerja. Gimana gambarnya? Dia sekarang cuma tunangan. Kamu harus cari kesempatan buktikan diri. Kalau tidak, tetap jadi fas saja. Aku nggak tahu kapan diganti. Di sekitar Pak Tang juga. Banyak banget cewek cantik dan kuat. Kupikir calon Nyonya Bay Trade Group akan seperti Zoe. Ikutin orang kepercayaan Pak Tang dari bawah. Nggak nyangka malah cewek pirang baru lulus. Hei, cuma cewek pirang kayak gitu. Selain bikin cowok tergila-gila, bisa apa lagi? Ya, cuma mikirin aku yang bersihin kekacauannya. Aku jadi berkerut semua. Dia datang, nekat banget sih. Aku pasti balik ke Pak Tang nanti. Kamu khawatir terlalu cepat. Kakak kerja mana yang bakal cari duit? Capek deh di sini. Sekretaris Sia semangat. Kerja keras buktiin kamu bukan fas. Fas artinya mereka pikir aku masih cantik. Halo semua, panggil aja Nyonya Bos. Halo, aku istri CEO kalian. Panggil aja Pak Mei. Wah, selera kamu bagus. Makan yang enak. Hati-hati. Aku lembur malam ini. Nenek kurang 1 hari masuk. Gak apa-apa. Aku lembur malam ini. Nenek kurang 1 hari masuk. Gak apa-apa. Miss Husia. Miss Husia. Wakil Sekretaris. Lembur semalaman. Kamu selesai. Hei, selesai. Hang.
Tempat ini bagus banget. Ganti rencana lain kali. Hei, oke. Gimana nih urusan bahan awal musim panas? Sudah mengatur. Aku ingin kamu sekarang. Iya, oke. Ingat langkah itu. Atasi dengan baik. Oke. Aku akan mencarinya. Tunggu sebentar. Aku jelas-jelas meletakkannya di atas meja. Cari dengan teliti. Oke. Apa benar kamu sudah menyelesaikan semuanya awal musim panas? Jangan menunda pekerjaan sutradara. Aku sungguhan meletakkannya di atas meja. Kenapa bisa hilang dalam sekejap mata? Sutradara, saya benar-benar minta maaf. Lagi pula awal musim panas masih pendatang baru. Atau saya ganti orang lain saja. Saya yang akan menyelesaikannya untukmu. Tidak, sekarang sudah terlambat untuk mengerjakannya. Saya yang akan mengerjakannya sendiri. Aku benar-benar sudah menyelesaikan semuanya. Aku percaya padamu. Jangan sedih. Tapi mungkin kamu tidak memenuhi syarat, kan? Hei, berdiri di tengah. Awal musim panas. Awal musim panas. Apa yang kamu lakukan? Panggil dokter. Hei, orang ini memang suka cari perhatiannya. Tuan Tang baru datang langsung jatuh. Alur cerita macam apa ini? Apa kamu punya mata di belakang kepala? Kamu terlalu pandai bicara soal cinta. Memang seperti itulah yang terjadi. Komputernya ada di sini. Aku sudah periksa. Benar-benar tidak ada informasi ini. Lur kantormu. Bagaimana? Aku tidak pernah campur tangan. Tapi kamu adalah kepala departemen. Pasti ada batasnya di hatimu. Aku yang akan mengurus orang-orang di bawah. Jangan cuma menatap orang-orang di bawah terus. Balok atasnya lurus. Barulah balok bawah tidak bisa menyimpang. Itulah yang diajarkan Tuan Tang. Kalau begitu saya akan kembali bekerja dulu. Bagaimana keadaan dokter? Nona Tang Zumi kekurangan tidur. Dan juga gula darah rendah. Saya sudah memberinya obat. Terima kasih. Oke. Kenapa aku tidur di sini? Tidur tanpa digaji. Aku punya kamu, Michusia. Aku lembur semalam. Aku telat. Jadi tidur di kantor. Kamu pikir Wan mau gak bisa jalan tanpa kamu? Atau mau jadi saburo yang mati-matian? Aku baru ambil alih. Belum mahir kan? Iya, file aku. Komputer aku. Coba lihat sendiri. Wah, profil aku. Terhapus. Data sudah dipulihkan. Lain kali ingat kunci layar kalau pergi. Pak Tang. Aku baru tahu kamu punya bakat. Aku gak perhatikan rambutmu sekeren ini. Makin hebat orangnya, makin rendah hati. Jadi kekagumanmu padaku harus ditahan. Pak Tang YDS. YDS apa? Forever single. Semoga ucapanmu gak jadi kenyataan. Mulai besok, kamu pindah ke kantor CEO sebagai asisten pribadiku. Gajimu 2 kali lipat. 16 gaji di akhir tahun. Sudah aku jelaskan. Aku gak lagi mimpi. Pak Tang, kenapa baik banget sama aku? Jangan sok-sokan. Aku takut kamu kebanyakan. Lihat sama aku. Bisa diawasi dengan baik. Kalau gitu aku jadi asisten khusus presidenmu. Kakak Zoe gimana? Dia sudah dipecat. Oh, kenapa? Di bawah pengawasan pribadiku. Aku mau cari tahu siapa yang utak-atik informasimu. Cuma butuh 5 menit. Tapi kenapa Kak Zoe hapus informasiku? Di dunia kerja. Berapa lama butuh mata? Hati-hati itu wajib. Berkat informasi dari sekretaris, kami dekati Jiang Lixi. Lakukan evaluasi menyeluruh. Hasil pemantauan. Kerja sama rujukan. Kamu pergi beritahu Departemen Hukum untuk menyusun kontrak.
Ditunda. Hei, di mana bukuku? Tuan Hang, saya ada pekerjaan yang ingin saya laporkan kepada Anda. Apakah Anda sedang luang sekarang? Anda adalah? Saya Kian Kian, magang di Departemen Pemasaran. Menunggu penandatanganan ketua jam. Bisakah kamu membawaku ikut lagi kalau ada kegiatan nanti? Saya ingin belajar lebih banyak dari Tuan Tang. Bisakah kan, Tuan Tang? Tuan Tang? Tuan Tang? Anda adalah? Saya Kian Kian, magang di Departemen Pemasaran. Menunggu penandatanganan Departemen ketua jam. Bisakah kamu membawaku ikut lagi kalau ada kegiatan nanti? Saya ingin belajar lebih banyak dari Tuan Tang. Bisakah kan, Tuan Tang? Bisakah kan, Tuan Wang? Bisakah? Selesai. Bukankah Nyonya Bos bilang nanti akan ajak orang makan tutu? Akting yang bagus. Hei, Ambil uangnya. Menghalangi bunga persik untuk orang lain. Itu tugas saya sebagai asisten khusus presiden. itu. Nada bicaramu hari ini bisa tetap seperti itu. Ruang bisnis. Itu harga yang lain. Saya akan tambah uang untukmu upgrade layanannya. Saya tidak akan menjual jiwaku yang berani demi uang. Bagaimana kalau 2 kali lipat? Hei Kak Senior. Senior baru saja bertemu dengan ini. Saya tidak mengerti. Apa artinya ini? Oh, ini untuk memilih beberapa topik pencarian trending. Jadi pencarian trending semuanya dibuat oleh kita kan? Bagaimana menurutmu? Hanya saja biasanya kita yang cari topik trending. Lalu pasang di posisi teratas. Terus Kak, nanti saya akan itu. Bisa saya minta bantuanmu? Bisa, kamu bisa datang menanyakanku kapan saja. Apakah tugas yang diberikan ke departemenmu sudah selesai? Saya masih punya waktu untuk mengajari orang lain di sini. Kalau begitu saya kerja dulu, Pak Tang. Saya tadi lagi rapat. Apa yang tidak bisa saya potong untuk Anda? Saya tidak seperti rekan tadi. Bahkan masalah seperti ini harus diselesaikan sendiri oleh Pak Tang. Apakah Anda jahat pada saya? Cemburu, kita tetap harus berusaha maksimal di perusahaan. Jaga jarak ya. Nah, aksi mesra seperti ini sebisa mungkin dihindari. Karakter cemburu seperti lemonade ini, saya akan lakukan di acara-acara khusus saja. Anda tidak cocok. Siapa yang cemburu? Hei, tadi saya bilang saya awal musim panas. Apakah Anda mulai mengakhiri kontrak? Persiapkan dari sekarang. Ayo, di mana Anda ceroboh? Saya akan periksa untuk Anda. Hang. Yang pakai baju putih kayak anak orang dari divisi pemasaran. Dia sepertinya bisa. Yang pakai hitam itu baru ya? Kelihatannya oke. Pihak B melanggar masa kontrak. Perjanjian untuk menjaga jarak dari anggota lawan jenis lainnya. Potong gaji. Ya, Pak Tang, saya salah. Saya janji, kedepannya hanya Pak Tang yang ada di mata saya. Hanya Pak Tang yang saya ikuti. Ukir kalimat ini di kepala Anda. Ngomong-ngomong, Pak Tang, Anda ada agenda lain nanti. Ada yang mau ketemu seseorang. MU Huijin, CEO Grup MU. Oh, Hei. Pak Sang kali ini datang. Ingin mengajak Wan Mao bermukim di platform e-commerce MU.
Maaf, Bagaimana mungkin ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Memang pantas pemimpin e-commerce. Pak MU benar-benar datang dengan persiapan. Pak Tang terlalu dipuji. Nona Mi, pasti sering belanja online ya? Saya tidak tahu pendapat Anda tentang ide saya. saya kurang paham soal ini. Kau muda pekerja kantoran. Juga target pengguna Wan Mao ke depannya. Saya juga ingin mendengar pendapatmu. Untuk konsumen seperti saya yang sedikit sensitif dalam berbelanja, ini memang menimbulkan keinginan untuk membeli barang mewah. Tapi saya takut masuk ke toko fisik. Rasa malu karena hanya melihat-lihat tapi tidak membeli. Ketika kami melakukan survei, kami menemukan banyak konsumen yang memiliki kekhawatiran seperti itu. Tapi belanja online bisa menyelesaikan masalah seperti itu dengan sangat baik. Mungkin juga bisa meningkatkan penjualan. Ya benar. Keberadaan toko online bisa menjangkau area yang tidak terjangkau oleh toko fisik. Mengatasi kesulitan konsumen untuk membeli langsung. Memperluas secara maksimal kelompok konsumen. Betul sekali. Betul. Ketulusan dan profesionalisme Tuan MU benar-benar membuat saya terharu. Saya akan mempertimbangkan dengan saksama saran untuk bergabung dengan MUS. Terima kasih atas undangannya. Kalau begitu saya akan menunggu kabar baik darimu. Saya harap lain kali bisa mengundang kalian berdua untuk berkunjung ke MUS. Nona Mi, kamu pasti harus datang. Baiklah. Tuan MU, izinkan saya mengantarmu keluar. Saya tidak menyangka Nona Mi bekerja di bidang perdagangan luar negeri. Saya kira, Kamu akan menjadi asisten yang lembut dan berbudi di rumah. oke. Kebanyakan istri presiden yang saya kenal memang ke arah itu. Saya tidak berpikir menjadi ibu rumah tangga penuh waktu itu buruk. Hanya saja pekerjaan saya membuat saya merasa lebih aman. Nona Mi benar-benar berbeda. Saya cuma tidak bisa diam saja. Nona Mi, apakah kamu pernah ke Yunjing sebelumnya? Belum pernah ke Yunjing? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Tidak apa-apa. Saya cuma merasa akrab dengan Nona Mi sejak pandangan pertama. Mungkin karena saya orang yang mudah bergaul. Kalau begitu saya sampai sini. Saya akan pergi bekerja dulu. Oke, silakan. Ruoyu. MU Huaijin. Apa yang kamu hayalkan? Ada apa? Kontrak penurunan harga sumber daya Jiangxi. Jadwal kerja hari ini adalah sebagai berikut. Pergi ke kantor MU untuk membahas data operasi online toko unggulan. Malam ini ada wawancara penandatanganan dengan Jiangxi. Proyek bunga dari perdagangan luar negeri di Washington secara langsung. Saluran resmi akan diatur setelah selesai. Mengumumkan berita penandatanganan kontrak dengan Jiangxi. Aku sudah berikan baju untukmu. Coba lihat. Bagaimana yang ini? Ini akan membuat kulitmu tampak lebih putih. Pasti terlihat bagus di kamera. Ada sesuatu di wajahku. Yang itu tidak punya. Aku hanya merasa kamu cukup cocok jadi asisten khusus. Bekerja dalam kondisi baik. Ternyata ekspresimu bukan mencari kesalahan. Kamu sedang menunjukkan kekaguman padaku? Narsis bukan cedera kerja. Bayar sendiri. Tuan Tang jarang memujiku. Tentu saja aku harus bangga. Dandan sendiri. Aku pergi. Kue mustarda ini. Aku ingat Nona Hua Ruoyu suka makan ini saat masih hidup. Yah. Tapi aku penasaran, apakah orang itu akan menyukaimu? Siapa? Tuan MU. Tuan MU. Nona Ruoyu. Tuan Tang, Nona Mi. Silakan duduk. Kami sudah buat beberapa set rencana penjualan detail. Nah, sekarang ada berkah dari Jiangxi, pemimpin besar. Aku yakin penjualan kita akan lebih mengesankan. Nona Mi, sepertinya kamu cukup tertarik pada Jiangxi. Ya, aku agak menyukainya. Perusahaan kita juga harus kerja sama dengan Jiangxi. Namun, Tuan Tang lebih dulu. Jadi sebenarnya kita bisa kerjasama. Menunjukkan kita masih cukup berjodoh. Kerja sama tergantung jodoh. Jadi kali ini aku bisa kerjasama dengan Tuan MU. Kami juga merasa. Jadi kita bisa mulai memilih produk.
Yah, aku baru tahu. Aku dan Nona Mi punya banyak kesamaan. Kalau Tang Tang bersedia mengorbankan cinta, aku benar-benar ingin merekrut Nona Mi. Tunanganku. Hanya di sisiku. Kirim ke sini hari ini. Nona Nie, bagaimana kue teh mustard tadi? Ini pertama kalinya aku makan rasa seperti ini. Mustardnya tidak terasa buruk. Masih terasa renyah. Sepertinya semua rasanya menyatu dengan baik. Rasanya seolah bisa merasakan hati sang koki pastry. Apa kamu tidak suka kue durian? Atau yang semakin bau semakin enak? Aku tebak Nona Mi akan suka yang ini. Khusus untukmu. Terima kasih, Tuan Emi. Makan sambil doa. Kenapa kamu begitu malu? Kamu bisa datang ke One Mao lain kali. Aku kenal banyak koki pastry hebat. Kamu bisa memanggang. Siapa yang bicara kerjasama untuk makan barbeque? Tuan Tang memang berbeda. Terpengaruh olehnya. Kalau begitu kami pergi dulu. Tuan Tang, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lain kali. Kamu sedang apa? Aku paling tidak suka mustard. Bisa bikin tersedak. Bukannya tadi bilang suka? Perusahaan lain juga tidak. Bisa bilang tidak suka? Aku pergi beli air. Pura-pura. Wah, cantik sekali. Iri deh. Setiap orang punya keindahan uniknya sendiri. Apa yang perlu diiri? Menurutmu, kapan aku paling cantik? Saat tidak membantah. Hei, timbal balik. Aku juga akan mewawancarai kamu. Kapan aku paling tampan? Saat kamu kasih bonus. Dangkal. Terima kasih Tuan Tang. Semoga Tuan Tang segera menjadi orang terkaya di dunia. Lebih dari 1 sen. Ambil kembali berkahku. Orang terkaya di jalanan lebih dermawan darimu. Maaf. Sejak kecil. Bukan cuma orang terkaya di jalanan. Tuan Tang, Nona Jiang dan wartawan sudah siap. Ayo ke sana. Oke. FMM. Bisa tolong siap nanti? Tunggu, ganti gelas untuk Tuan Tang tanpa susu. Oke, Bagaimana Nona Jiao tahu? aku pikir sudah malam. Tuan Tang minum tanpa susu. Lebih nyaman buatmu segarkan diri. Jangan coret-coret. Tentu saja. Kami tidak akan coret-coret. Ah, Ambil ponselmu. Tinggalkan di sini. Bagaimana dia tahu kebiasaan kecilku? Terima kasih. Terima kasih untuk kalian berdua. Jadi wawancaranya sampai sini dulu. Terima kasih. Mendekatlah dan mari kita ambil foto. Mendekat. Oh bagus. Senyum. MMM.
Kamu kerja dulu. Oke, Boleh foto bareng? tentu. Terima kasih. Asisten Ermi. Boleh tolong foto dengan Tuan Tang untukku? Setelah dukungan resmi, aku akan posting di Weiboku. Tambahkan foto kita. Sama saja kirim trending gratis. Foto promosi Nona Yi sudah diatur. Kita pilih, perlu foto yang disempurnakan? Pas juga fotoin kita. Oke. Bawa tunanganku. Lebih bagus iklannya begitu. Oke. Nona Li, kita bisa pilih fotonya. Ya, oke. Nona Jiang. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Don selalu menggoda saya, ya? Kamu terlalu banyak pikiran. Mungkin kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Membuat saya merasa familiar. Nona Jiang benar-benar bercanda. Tapi bahkan jika kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya, tidak ada takdir di kehidupan ini. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau begitu berhenti bicara. Li Chuxia, cepat. Saya kelaparan. Dan lagi, akan segera siap. Ganti cangkir untuk Tuan Tang tanpa susu. Tinggalkan di sini. Mungkin kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Membuat saya merasa familiar. Kenapa kamu cemberut? Jiang Zixi membuat saya merasa deja vu. Tapi saya yakin saya tidak pernah ada kontak dengannya sebelumnya. Tang Jingsing. Kamu tidak lihat orang itu cantik dan penuh nafsu? Ini pertama kalinya saya bertemu wanita cantik. Kita sepertinya saling kenal. Ini kalimat pembuka untuk menggoda cewek. Saya pikir. Saya tidak suka meninggalkan barang pribadi di area publik. Dia tahu kebiasaan kecil ini. Apakah ini kebetulan? Itu benar. Keanehanmu itu kebiasaan. Kebiasaanmu benar-benar tidak banyak diketahui. Saya disampaimu setiap hari. Saya tidak perhatikan begitu detail. Nona Jiang tahu cara membaca tag bintang? Seharusnya saya tidak bahas ini denganmu. Cut. Jutaan juta. Besar jagung resmi. Kopi ini meledak. Wah, Tuan Tang punya selera yang bagus. Pilihan juru bicara yang hebat. Kamu bilang. Lihat betapa cantiknya foto ini mengambilmu. Berdiri dengan wanita cantik memang beda. Tidak tersenyum, tidak tersenyum. Tidak tersenyum, tidak tersenyum. Kamu cemburu? Apa yang harus aku cemburui? Lagi pula, bukankah kita sedang akting? Kapan hatimu jadi miliknya? Aku bisa selesaikan lebih cepat kapan saja. Ganti rugi. Bercanda. Aku harus kembali tidur cantikku. Senang bertemu denganmu. Maksudmu apa? Ini resmi? Wah kakak, pesanannya salah. Berbahagia sambil menangis. Kalau tak ada jodoh di dunia, maka biar aku yang buat jodohnya. Halo kakak, Weibo yang baru kamu posting. Dibahas akun marketing. Katanya kamu umumkan hubungan resmi. Kak, tolong hapus dan kirim ulang. Departemen PR kasih kabar. Aku kirim sekarang juga. Tak perlu hapus. Aku urus sendiri. Aduh, aku terlalu senang sampai lupa tag kamu. Kamu percaya itu? Kakakku juga sudah usia punya pacar. Aku bisa paham.
Untuk menutupi, ada satu lagi kelanjutannya. Itu yang diinginkan netizen. Nona Mi sudah menunggu lama. Tuan MU akan segera tiba. Terima kasih. Oke. Webbuku yang tak ada yang peduli. Kenapa hari ini banyak pesan pribadi? Keluar, sekretaris. Pakai apa bandingkan dengan orang lain? Jangan-jangan kamu benar-benar merasa jadi Cinderella? Putri datang. Gadis desak minggir. Kalau aku jadi kamu. Kembalikan Tang Jingsing ke jenderal. Sejarah unggul. Gadis penasaran madu awal musim panas. Awal musim panas madu di bawah tekanan Jiang Zizi. Kenapa kuasai Tang Jingsing? Madu awal musim panas guling keluar penampilan. Maaf, Nona Mi. Maaf sudah menunggu. Tuan, saya di sini untuk mengambil kursi itu hari ini. Oke. Saya di sini hari ini untuk mengambil draft seleksi batch kedua. Maaf, saya hari ini. Sepertinya. Apakah saya siap untuk dessert hari ini? Saya dengar makan dessert bisa menyembuhkan suasana hati yang buruk. Entah apakah itu akurat. Kamu menemukan semuanya. Saya tadi. Saya melihat pesan-pesan itu. Kamu sangat sedih. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingsing. Apakah saya jatuh cinta pada Tang Jingsing? Saya melihat pesan-pesan itu. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingsing jika kamu sangat sedih, ya? Apakah saya jatuh cinta pada Tang Jingsing? Ya, tentu saja. Lagi pula, dia adalah tunangan saya. Apakah saya terlalu terlibat? Di era media bebas, setiap gerak selebriti akan diperbesar tanpa batas. Apalagi Jiang Naisu dan Tang Jingsing. Ada tokoh puncak di bidangnya masing-masing. Sebenarnya saya merasa sedih. Adalah karena saya tidak berpikir apa yang mereka katakan tidak masuk akal. Lagi pula, dibanding mereka, saya adalah si buruk rupa. Jangan merasa gelap saat melihat orang lain bersinar. Beberapa orang yang kamu anggap terang, karena dia sendiri berdiri di dalam cahaya. Dan beberapa orang terang, karena dia sendiri adalah matahari kecil. Dia hanya tidak menyadarinya. Seperti kamu. Saya agak malu dengan apa yang kamu katakan. Jika ada kesulitan atau ketidaknyamanan yang ingin dikatakan di masa depan, kamu bisa menemui saya. Kita sekarang teman. Benar? Baiklah, terima kasih Tuan MU. Kalau begitu saya akan kembali ke perusahaan dulu. Mereka masih menunggu saya untuk mengatur transfer dengan formulir konfirmasi itu. Oke. Saya akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Ruoyu. Apakah kamu membawa honey chusia untukku? Tuan Tang, seleksi batch kedua untuk toko andalan sudah dikonfirmasi. MU sedang mengatur untuk meluncurkannya secara online. Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Kemari, aku tunjukkan salah satu ini padamu. Ini adalah data penjualan dalam 24 jam setelah pengumuman resmi juru bicara. Ini adalah kreditmu. Aku akan menggandakan bonusmu di akhir tahun ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tergerak? Terima kasih Tuan Tang. Tidak. Tidak ada hal jadi. Aku pergi dulu. Hei,
Sekretaris ini mau pelit ya. Kamu dapat uang sebanyak itu bahkan tidak mau mengajakku makan. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada pria busuk itu? Tidak, tidak. Aku tidak menyukainya. Jangan memilih lagi. Apakah konvenien bagi saya untuk bertemu Nona Jiang Naoki? Apakah ini mau menggulingkan saya untuk naik jabatan? Bagaimana saya harus melawan balik? Nona Jiang. Nona Mi, silakan duduk. Nona Jiang, ada apa yang bisa saya bantu? Saya datang untuk meminta maaf padamu. Meminta maaf? Opini publik di internet pasti sudah banyak mempengaruhi MU. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak bisa mengontrol penggemarku dengan baik. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Sudah bertahun-tahun di industri hiburan. Aku sudah terbiasa dengan mereka yang mengarang cerita. Aku selalu pikir dengan adanya popularitas ini Bisa menambah penjualan untuk perdagangan luar negeri. tapi aku tidak menyangka jadi seperti ini. Diselesaikan dengan cara seperti ini. Bahkan ikut melibatkan hubunganmu dan Tang Jingsing. Maaf soal berita di internet. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar tidak bisa menyalahkanmu. Dan juga itu tidak mempengaruhiku. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih atas pengertianmu. Jadi hubungan kalian tidak terpengaruh, ya? Kami tidak seperti pasangan lain. Akan membahas ini. Ditambah karena penjualan baru-baru ini. Dia juga sibuk. Jadi tidak ada waktu. Oh begitu. Tadi kamu sangat waspada padaku. Apakah ini salah paham tentang hubungan kita? Kalau begitu kalian jarang berkomunikasi. Apakah itu membuatmu merasa tidak aman? Semuanya terlihat olehmu. Ternyata Nona Jiang tidak hanya paham perawatan kesehatan, tapi juga membaca wajah. Bagaimana kalau aku jadi penasihat cintamu? Bisa. Tentu saja bisa. Pernah dengar pepatah? Untuk masuk ke hati seseorang, harus merebut perutnya dulu. Oke. Misalnya saat dia begadang lembur. Berikan segelas susu hangat, susu hangat. Pantas saja orang ini cemberut seharian. Halo. Berita panas daring di bawah sekretaris. Suruh Departemen PR dan Hukum segera tangani. Langsung surat pengacara untuk rumor serius. Bos. Kamu kerja seharian? Lihat apa yang kubawakan untukmu. HMPH. Akhirnya sadar sikapmu buruk padaku. Kamu masih punya hati nurani. Siangnya kamu acuhkan aku. Sekarang datang merayu lagi. Benar-benar bermuka dua. Siang tadi aku alami hal kecil yang pengaruhi suasana hati. Sekarang sudah baik. Kamu pikir di kutub perundungan siber itu hal kecil? Kamu tahu semuanya. Kamu adalah tunanganku. Bisakah kamu tidak menahan hal-hal ini di masa depan? Seberapa sibuk pun aku, masih ada waktu urus-urusanmu. Paham? Kalau begitu aku bukan dirimu yang sebenarnya. Aduh sakit. Aduh sakit. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Aku mau ada lain kali. Tidak. Ada apa denganmu? Apa yang dimasukkan sekretaris ke dalammu? Aku tidak memasukkan apa-apa. Ini semua diberi kembali. Mungkin sudah kedaluarsa? Apa ini? Tahu susu. Kamu mau membunuhku? Tidak menjanjikan. Supnya tidak enak. Tang Ding Siang.
Sebaliknya, aku tidak. Kamu Clara Rosa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu keluar dulu. Tidak, aku harus berbagi suka duka denganmu. Kamu keluar dulu. Kamu keluar dulu. Bos, apakah kamu mencium bau aneh? Keluar. Tidak ada orang di pagi hari. Sabotase. Silakan masuk. Nona Jiang. Aku ada acara di sekitar sini hari ini. Aku mampir untuk menemuimu. Apakah aku mengganggumu? Tidak, silakan duduk. Ada masalah? Mengapa kamu terlihat sangat buruk? Apakah kamu sakit? Tidak masalah besar. Tidak apa-apa. Don memiliki selera yang baik. Kebetulan aku membawakanmu sup penghangat perut. Waktu aktivitas terakhir tidak pasti. Aku selalu membawa ini. Untuk memelihara perut. Tidak perlu. Dang 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 dang, cobalah. Kamu baik-baik saja? Aku akan pergi dulu. Awal musim panas. Hei. Kamu baik-baik saja? Tidak panas, kan? Ya, Mangkuk benda hitam yang disajikan Nonami tadi. Dia tidak membuatnya sendiri, kan? seharusnya itu bubur penghangat perut yang dibuat khusus untukku. Sebagai nyonya masa depan perdagangan luar negeri. Kukira, Michusia itu tipe gadis yang berbudi luhur dan baik. Tak kuduga tinggal dengan gadis seperti ini. Pasti banyak kejutan setiap hari. Wanita luar biasa. Seharusnya tak terikat urusan dapur. Tak kusangka sifat egois Nona Jiang begitu kolot. Aku hanya merasa Nonami imut. Lalu aku berterima kasih untuknya. Aku mau mulai kerja. Selamat tinggal. Tuan Tang tak perlu antar aku. Tak perlu terlalu sopan antara kita. Oh, tidak. Aku mau temui tunanganku untuk makan siang. Nona Jiang hati-hati jalan. Aduh, lihat pakaianmu. Sangat pink. Hei kau Bancia. Memalukan kelas kita. Budak berani. Berani bicara sembarangan. Ini permaisuri kelas kita. Sapa permaisuri segera. Aduh ya. Permaisuri berbahagia. Hei, kau benar-benar banci? Lihat dirimu. Memalukan kelas kita. Aduh, kau cari mati? Nona. Selamat ulang tahun Jiang Wen. Pink. Bukankah kau suka pink? Meski cowok suka pink memang langka. Tapi kau tak perlu malu. Yang pakai ini buat fitnah orang lain. Harusnya lebih malu, kan? Terima kasih. Ya, aku sangat suka. Terima kasih untuk apa? Cepat pergi. Bebek buruk rupa bikin bubur pun jelek. Banding apa dengan angsa putih? Tuan Tang, kenapa kau di sini? Penampilan buburmu sulit dikatakan.
Dan kau taruh begitu rapi? Ini bukan untukmu. Yah, Tuan Tang selera makan bagus. Aku bisa habiskan semua lain. Kamu masih bisa datang ke makan siang pegawai itu. Aku tidak pernah minum makanan orang lain. Nona Jiang bukan orang lain. Di mataku, yang tidak akrab dengan orang lain adalah orang lain. Lalu kenapa kamu masih minum bubur orang lain? Bukankah bubur ini kamu buat untukku? Kapan kamu makan begitu ringan? Aku diet dan tidak terlalu mengenalmu. Kembalikan padaku. Hei, Kembalikan. kita tinggal di kamar yang sama setiap hari. Kamu tidak terlalu mengenalku. Jangan ngomong sembarangan. Jangan lupa cuci piringnya. Lagi lihat apa? Terima kasih sudah bekerja keras. Aku cuci piring sendiri. Yang masak tidak perlu cuci piring. Aturan di rumahku. Ya. Di rumahku juga begitu. Dari mana anjing jomblo kamu datang? Uhu. Katanya dia tidak menemani aku. Berdalih.